Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatil Mafuzoh dengan NIM 2105110947. Saya merupakan mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penelitian PTK. Apa itu PTK? PTK merupakan singkatan dari penelitian tindakan kelas. Nah, PTK sendiri merupakan penelitian yang dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. PTK ini bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. PTK berfokus pada kelas atau proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Nah, mengapa penelitian PTK ini berbeda dengan penelitian yang lainnya? Ada beberapa sebab perbedaan antara penelitian PTK dengan penelitian yang lainnya, yaitu penelitian PTK ini terdapat penelitian kuantitatif, yang dimana penelitiannya itu berusaha untuk menguji dengan dua variabel atau lebih. Terdapat hipotesis dengan analisis statik terhadap sampel yang telah digunakannya. Lalu ada penelitian kualitatif, yang dimana ia berusaha untuk menemukan suatu fenomena dan membangun suatu teori. Instrumen utamanya yaitu penelitiannya sendiri dengan analisis deskriptif. Lalu ada penelitian tindakan, yang berusaha mengadakan suatu tindakan untuk memecahkan masalah yang ada di dalam kelas, membuat beberapa siklus tindakan dengan indikator ketuntasan minimal. Nah, dari beberapa perbedaan tersebut dapat dirinci lagi atau dapat disimpulkan lagi bahwa perbedaan antara PTK dan penelitiannya itu memiliki beberapa perbedaan. Yang salah satunya itu PTK sendiri itu dilaksanakan oleh seorang guru, sedangkan penelitiannya itu dilaksanakan oleh orang luar. Selanjutnya, PTK sendiri itu ukuran sampelnya tidak dihiraukan lagi, sedangkan penelitian lainnya itu ukuran sampelnya harus representatif. Lalu, pada penelitian PTK kurang memperhatikan validitas dan reliabilitas instrumen, sedangkan penelitian tindakan lainnya itu sangat memperhatikan validitas dan reliabilitas instrumennya. Lalu pada PTK sendiri tidak menggunakan analisis statik yang rumit. Contohnya itu seperti rata-rata, ketuntasan, maksimal, minimal, dan lain sebagainya. Sedangkan pada penelitian lainnya itu menuntut penggunaan analisis statik. Lalu pada PTK tidak selalu menggunakan hipotesis, sedangkan pada penelitian lainnya itu mempersyaratkan harus menggunakan hipotesis. Dan pada PTK sendiri, tujuan dari PTK itu memperbaiki praktek pembelajaran secara langsung yang berada di dalam kelas. Sedangkan tujuan dari penelitian lainnya itu untuk mengembangkan teori atau pengetahuan umum. Tadi sudah saya katakan bahwa tujuan dari PTK itu sendiri untuk memperbaiki praktek pembelajaran di dalam kelas. Nah, tetapi PTK sendiri itu mempunyai tujuan yang sangat luas. Yang salah satunya yang saya katakan tadi dapat memperbaiki praktek pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua itu pengembangan profesional guru terhadap praktek pembelajaran yang dilaksanakan. Yang ketiga, memecahkan masalah yang nyata yang terjadi di dalam kelas sekaligus mencari jawaban mengapa permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Yang keempat,
meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran di kelas. Nah, PTK sendiri mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama, tidak boleh mengganggu waktu atau menghambat kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, tidak mengganggu guru sebagai pengajar. Yang ketiga, prosedur pengumpulan datanya itu ditandatangani oleh guru sendiri. Yang keempat, guru tetap aktif berfungsi sebagai guru yang bertugas secara penuh. Dan yang kelima, rencana tindakan dirumuskan dalam suatu hipotesis yang telah diuji. Lalu, PTK sendiri mempunyai karakteristik. Apa sih karakteristik dari PTK sendiri? Yang pertama itu inquiry. PTK perangkat dari permasalahan pembelajaran real yang dihadapi secara langsung. Reflektif. PTK memiliki ciri khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, kolaboratif. Perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh guru, tetapi ia harus berkolaborasi dengan guru lainnya, dengan kepala sekolahnya. Selanjutnya, bagaimana sih cara melakukan atau cara membuat PTK itu? Nah, dalam proses PTK itu ada beberapa cara yang terdiri dari 4 cara untuk membuat PTK. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan sendiri yaitu model yang dikembangkan, instrumen yang digunakan, alat dan bahan yang digunakan, waktu, observasi, biaya, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, tindakan. Itu termasuk reliabilitas tindakan dari semua rencana yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan tadi. Dan yang ketiga itu ada observasi. Observasi itu kegiatan pengamatan yang dilakukan secara tertulis yang sesuai dengan instrumen ataupun tidak tertulis yang dituangkan dalam kegiatan PBM. Dan yang terakhir, refleksi, penafsiran, analisis, dan sintesis. Nah, dan yang terakhir itu PTK memiliki 4 unsur. Apa itu 4 unsur PTK tersebut? Yang pertama, penelitian, yaitu aktivitas mencermati suatu objek dengan menggunakan metode ilmiah. Yang kedua, tujuan. Tujuannya itu menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas. Yang ketiga, tindakan. Tindakannya itu suatu aktivitas yang dilakukan sengaja untuk mencapai tujuan. Bentuk kegiatannya itu berbentuk siklus. Dan yang terakhir itu ada kelas, yaitu sekelompok peserta didik yang dalam waktu sama menerima pembelajaran yang sama dari guru yang sama. Nah, itulah pembahasan mengenai PTK. Dapat disimpulkan bahwa PTK merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan di dalam kelas. Tujuannya untuk memecahkan atau mencari masalah di dalam kelas. PTK sendiri mempunyai perbedaan dengan penelitian yang lainnya, yang salah satunya itu bisa dilihat dari tujuannya sendiri. Lalu, karakteristik PTK itu ada 3, ada inquiry, refleksi, dan kolaboratif. Dan cara membuat PTK itu ada 4. Yang pertama, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Lalu, ada unsur PTK juga terdiri dari 4. Ada penelitian, tujuan, tindakan, dan kelas. Cukup sekian penjelasan mengenai PTK dari Tiatil Mafizoh. Apabila ada kesalahan,
atau salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.